الحمد لله كثيرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita diingatkan kembali untuk mengingat kebesaran Allah, memuja dan memuji akan keagungannya, mengingat-ingat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Betapa banyak orang-orang yang sudah mendahului kita untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah pulang kembali ke dunia ini sampai kapanpun. Dan alhamdulillah, kita sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperhatikan kita, memberikan kesempatan untuk hidup yang entah kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam di yaumul Jum'ah ini, di hari yang Jumat yang mulia ini, kita dianjurkan untuk selalu bersolawat, memperbanyak solawat untuk Nabi yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita semua yang hadir dan semua kaum muslimin diberikan kesempatan nanti insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Nabi yang tercinta yang namanya disebut-sebut hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan kehadirannya, datangnya di permukaan bumi ini melainkan hanya untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Jemaah kaum muslimin, itulah yang maksud dengan kemerdekaan hakiki, kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, al-ubudiyah lillah hiyal haqiqatul hurriyah, faman lam yataba'ad falam yata'abbad la kana 'abidan li ghairihi. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak bisa menghambakan dirinya kepada Allah, maka dia akan menjadi budak segala yang ditakutkannya, budak dunia, budak hawa nafsu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Momen kita mendekati kemerdekaan ini, mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Apakah selama hari ini kita sudah terbebas dengan belenggu syahwat kita, dengan belenggu dunia yang kita hadapi sampai hari ini? Kalau bukan, kalau kita masih terbelenggu dengan dunia kita, dengan syahwat kita, maka kita tidak pantas disebut orang-orang yang merdeka dari dunia ini. Jemaah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita untuk memerdekakan diri dari segala hawa nafsu. Cengkeraman dunia
Karena cengkraman dunia sangat dahsyat yang akan menghancurkan iman seseorang dan merugikan dia di akhirat. Kita lihat bagaimana seorang sahabat yang kita mungkin jarang pernah mendengar, seorang sahabat yang diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lam An-Nubala. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Huzafah As-Sahmi, yang beliau diantara tokoh sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan dia diantara orang yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan dua raja besar, Persia dan Romawi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah sampai ke segala penjuru, di antaranya menyampaikan kepada dakwah kepada raja Persia, maka salah satu yang terpilih untuk mengantarkan surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah Abu Huzafah, Abdullah ibnu Huzafah As-Sahabi. Beliau yang mengantarkan sendiri, walaupun surat tersebut tidak ditanggapi oleh raja Persia, dirobek-robek, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Tepat pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hancurlah kerajaan Persia habis-habisan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika di zaman Umar bin Khattab, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi kembali mengajak Raja Romawi untuk masuk Islam, dan kali ini Allah takdirkan beliau untuk ditawan, dan tawanan itu bukan menjadi kematian bagi dia. Karena Raja Romawi saat itu pernah mendengar ada seorang sahabat Nabi yang sangat teguh imannya, maka beliau menawan, ditahan dengan ancaman, wahai Abdullah, apakah engkau bersedia kutawarkan dengan sesuatu yang sangat istimewa dibandingkan apa yang kamu hadapi hari ini, yaitu murtadlah. Aku tawarkan kepadamu untuk masuk agama Nasrani. Kalau engkau mau, maka akan kulepaskan, akan kubebaskan dirimu serta kaum muslimin, teman-temanmu, dan akan kuberikan setengah kerajaanku kepadamu. Apa jawaban Abdullah bin Huzafah? Bahkan sekiranya engkau berikan semua kerajaanmu, semua kedudukanmu, semua kekuasaanmu, ditambah dengan semua kekuasaan tanah Arab, maka aku akan tidak meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya ujian pun datang baginya. Abdullah Abu Huzafah diuji dengan, sampai terakhir diuji dengan teman-temannya dimasak di pemanggangan atau digoreng di api yang sangat panas, di minyak yang panas, di kuali yang besar. Teman-temannya yang ada yang sudah jadi berjatuhan semua daging-dagingnya, dan itu menunjukkan kepada Abu Huzafah apakah dia siap meninggalkan agama Muhammad atau tidak. Bahkan dia mengatakan ketika giliran dia untuk dimasukkan ke dalam kuali yang besar itu, para tentara raja tersebut melihat bahwa Abu Huzafah menangis. Ketika dihadirkan, kenapa engkau menangis? Aku bersedih. Kenapa? Karena seandainya aku mati kali ini, maka kematian itu hanya sekali kurasakan. Aku berharap seandainya nyawaku itu sebanyak rambut yang ada di atas kepalaku, maka aku ingin merasakan kematian itu berkali-kali. Allahul musta'an. Jemaah kaum muslimin, begitulah jemaah kaum muslimin, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dunia tidak ada apa-apanya di hadapannya. Hari ini jemaah kaum muslimin, kita umat Islam hari ini dijatuhi dengan kekalahan demi kekalahan, di mana umat Islam dicaci, dihina, bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga dihina. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan umat Islam hari ini. Karena umat Islam sangat jauh dari agama Allah. Umat Islam sangat cinta dengan dunia.
Itu Nabi SAW mengatakan hubbun dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia. Aktivitas kita hari ini terlalu banyak dengan dunia dibandingkan dengan ibadah kita. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan dengan momen kemerdekaan ini semoga kita diberikan semangat lagi untuk mencintai Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala belenggu dunia. Itulah makna yang sebenarnya daripada kemerdekaan yang hakiki. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk beristiqamah di agama yang mulia ini dan menambah amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu subhanahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Filastin fi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.